وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala muridin yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bi qoulihi tabaraka wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bi qoulihi tabaraka wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dengan dikaruniakan potensi-potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya panca indera, adanya perasaan, adanya akal yang membuat kita mampu mengubah kesengsaraan menjadi kenikmatan, yang mampu mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Dengan modal yang sudah diberikan oleh Allah, maka bisa kita menuju kepada satu peradaban yang gemilang. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus kepada kita, umat yang terakhir. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa ada nikmat dan azab di dalam kubur. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa kita hadirnya ke dunia atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa dunia bukanlah tujuan hidup kita utama, bahwa akhirat itu adalah tujuan kita utama. Oleh Rasulullah disampaikan kepada kita bahwa setiap perbuatan apapun yang kita buat akan dihitung dengan sesuai dengan apa yang kita telah perbuat. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjatkan syukur kita kepada Allah, ucapkan syukur kita kepada Allah karena hadirnya kita di dalam masjid ini pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah dipilih oleh Allah untuk hadir di dalam masjid ini mendirikan salat Jumat berjemaah sekaligus menunaikan dua khutbah sebagaimana yang telah biasa kita lakukan pada hari-hari Jumat yang berkah ini. Ada lagi saudara kita yang tidak mereka dapat datang ke masjid ini. Bisa dua kemungkinan. Bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang dalam kesusahan. Mereka masih berbaring di dalam rumah sakit, sehingga untuk mendirikan salat Jumat ini mereka luput dan tidak bisa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah akan memberikan kesembuhan kepada saudara kita ini, dan minggu yang akan datang bisa berjamaah kita di dalam masjid ini.
Ada lagi saudara kita, mereka tidak dapat juga melaksanakan sholat Jumat ini dikarenakan mereka dalam perjalanan jauh, musafir pada satu negeri dengan tujuan yang mulia. Kita berdoa semoga Allah akan memberikan perlindungan, keselamatan, sehingga kembalinya selamat dan dapat bersama kita melaksanakan sholat-sholat ini pada minggu hadapan. Yang paling ironi di sini adalah saudara-saudara kita, mereka tidak dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, tapi mereka dalam keadaan hidup yang telah diombang-ambingkan urusan dunia. Mereka leka, mereka luput, mereka mengingat bahwa pelaksanaan syar'i di dalam hari Jumat ini menyulitkan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita ini akan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk minggu yang di hadapan bisa bersama kita di masjid yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ini menyampaikan judul khutbah kita, yaitu hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan bahwa tujuan daripada manusia hadir di dalam dunia ini, yang pertama dalam konteks surah Al-Baqarah disebutkan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dapatlah kita informasi yang pertama, bahwasanya tujuan utama Allah menghadirkan manusia ke dalam dunia ini adalah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa kata khalifah ini ada sinonim dengan kata pengganti, dan yang kedua adalah bermakna pemimpin. Kita dapat simpulkan bahwa kedua makna ini tetap kita pandang sebagai makna hakiki. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pemimpin. Jadi tujuan utama kita hadir ke dalam dunia ini adalah untuk menjadi pemimpin, memanajemen semua apa yang ada di dalam dunia ini agar bisa mengarah kepada tatanan pengaturan yang sesuai dengan syariat. Tatanan-tatanan yang sesuai dengan kemanusiaan. Seperti itulah yang diharapkan di dalam agama kita. Kemudian pada berikutnya dalam surah yang lain, maka hadirlah ayat yang terkait tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tujuan yang kedua Allah sebutkan hadirnya manusia ke bumi ini adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menciptakan semuanya, ada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada makhluknya. Tapi makhluknya itu adalah tentu makhluknya beda dengan makhluk yang lainnya. Maka makhluk manusialah yang dipilih, diberikan mereka itu akal. Dengan akal itulah mereka dapat melihat kebenaran dan kejelekan. Ketika Allah menyeru untuk kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengirimkan utusan-utusannya untuk menyampaikan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah korelasinya dengan sekarang? Ketika para peneliti menyebutkan bahwa sekarang ini kita telah masuk pada abad revolusi 4.0, maka tanda-tanda itu telah terbukti satu persatu. Ada beberapa pelayanan kita itu tidak seperti mana biasanya. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang dulu biasa kita buat dengan sekilat begitu cepat, hilang pekerjaan itu, tidak ada lagi kita lihat. Jadi revolusi 4.0 ini adalah
di mana zaman semuanya dalam keadaan serba instan. Perubahan ini membuat tatanan manusia ada pergeseran-pergeseran terkait daripada segi kehidupan maupun dalam hal yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep di dalam Islam tetap seperti mana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Walau apapun keadaan dunia, Rasul mengharapkan kita semuanya agar tetap berpegang teguh kepada dua, sebagaimana yang diwasiatkan oleh beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang diminta untuk memperingatkan. Fazakir innama anta muzakkir. Ingatkanlah, peringatkanlah, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang termasuk mengingatkan. Jadi kita ini semuanya adalah orang yang tampil untuk menjadi pengingat. Pengingat setiap apapun yang kira-kira dapat kita ingatkan, kita ingatkan. Terutamanya terkait tentang hal-hal aturan-aturan atau sesuatu yang bersifat moral atau sesuatu yang bersifat nasihat dengan tujuan agar manusia itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jalurnya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang ingin saya sampaikan ini, banyak orang sudah hilang bagaimana cara kita ini hidup di dalam zaman sekarang. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anlah salah satu modal utama untuk kita merujuk kembali. Rujuklah kepada Al-Qur'an. Karena di sanalah kita temukan jawaban-jawaban yang mungkin kita pun tidak pernah tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada kita untuk sentiasa membaca Al-Qur'an Al-Karim. Bacalah Al-Quran. Maka dengan Al-Quran itu yang kita baca, maka terbukalah pintu-pintu yang kita pun tidak tahu. Dengan pintu itu bisa membawa kita kepada satu perubahan. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal 'ardi hawnan. Allah menyebutkan bahwasanya hamba-hambaku yang dikasihi itu adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas bumi itu dengan rendah hati. Wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang kurang akal, mereka akan menjawab, akan melayani dengan salam. Lihatlah, kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Kita lihat kepada orang-orang dan saudara-saudara kita. Bisa contohnya adalah pejabat publik. Kita terkesan dengan apa yang disampaikan oleh pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana Umar yang setan pun akan lari ketika bertemu dengannya. Tapi ketika bersama dengan orang mukmin, begitulah hati Umar bin Khattab, dengan rendah hatinya siap menjadikan anak seorang pengumpul susu untuk menjadi menantunya. Dan itu pun diminta kepada anaknya untuk menikahi perempuan itu. Atas dasar apa? Atas dasar karena nilai kejujuran yang telah ada pada anak-anak tersebut. Sifat rendah hati inilah yang bisa kita lihat kepada orang-orang hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah. Apakah sekarang ini tidak ada orang-orang seperti ini? Kita lihat contoh yang paling dekat, saudara kita Bapak Anies Baswedan. Bagaimana dengan kerendahan hatian yang dimiliki olehnya untuk memimpin negeri, memimpin satu provinsi yang besar, ibu kota Jakarta. Kita lihat
ketika beliau itu bertemu dengan orang-orang yang kurang akalnya, diprovokasi dengan tindakan-tindakan yang tidak sopan. Tapi apakah yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan? Qalu salaman. Dia menjawabnya dengan salam. Maka salam inilah jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri identitas daripada orang mukmin. Ketika dimanapun mereka berada, qalu salaman tetap menjadi utama dalam prinsip dan sekaligus dalam identitas kepribadiannya. Dengan kerendahan hati ini akan tampak kepada pejabat-pejabat publik kita. Maka dengan demikian jemaah dimuliakan oleh Allah, wajarlah jika Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pemimpin sebelumnya tidak memiliki rendah hati. Ucapannya pun menyakitkan hati. Berbicara dengan bawaannya seperti tanpa ada sopan santun. Apakah hal itu membuat seluruh rakyat akan menjadi senang? Tidak. Maka oleh karenanya seperti Bapak Ahok, itu adalah contoh yang diberikan Allah kepada kita agar kita tidak mempunyai sifat sebalik daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita ini jika ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka rendahkanlah hati. Karena dengan rendah hati itu Allah akan membantu, Allah akan menolong kita di dalam keseharian kita. Kemudian Allah menyebutkan wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Orang-orang yang dikasihi itu yang kedua disebutkan oleh Allah. Orang-orang yang menyiapkan diri mereka itu untuk mendirikan ibadah pada waktu malam. Mereka itu akan sujud, akan berdiri. Mereka fokus untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat apakah hal ini tidak ada di zaman sekarang? Ada beberapa golongan masih melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disebutkan oleh Allah. Bolehlah kita sebut contohnya. Contoh saudara-saudara kita dari jemaah takbir. Mereka lah yang sentiasa membuat jadwal-jadwal untuk membuat hubungan atau membangun ibadah waktu malam ini. Walaupun di sana akan kita temukan ada sedikit kontradiksi dengan yang lain. Itu adalah satu contoh dari saudara kita jemaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada lagi saudara-saudara kita, mereka bukan dari golongan orang-orang yang tarekat, bukan juga golongan-golongan orang dari jemaah takbir, tapi memang kita sendiri yang memfokuskan diri untuk menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mabit-mabitnya, dengan program-program masjidnya. Contohnya adalah Masjid Salman di kampus UI. Bagaimana luar biasanya program-programnya. Ada malam-malam tertentu. Pada waktu malam banyak jamaah-jamaah yang datang untuk hadir untuk melaksanakan ibadah-ibadah malam itu. Salah satu contohnya masjid yang ada di Jogokarian, Yogyakarta. Begitu juga masjid yang ada di Riau, salah satu masjid yang berprestasi, masjid yang ada di Kampar, masjid yang ada di Medan, Al-Jihad, masjid yang ada di Oman, Banda Aceh, masjid yang ada di Citemik. Mereka telah membuat program-program ini yang intinya adalah merujuk kepada ayat Al-Quran surah Al-Furqan ini, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Maka dengan program yang dibuatkan inilah sehingga kita itu akan menjadi calon-calon hamba-hamba Allah yang dikasihi sebagaimana yang Allah janjikan. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Sebagian orang-orang yang berkata dalam bentuk doa, dalam kesehariannya dia ada menyelipkan doa. Doa yang ingin dia sebutkan adalah betapa takutnya dia terhadap neraka jahanam. Sehingga di dalam doa-doa yang dia selipkan itu tetap ada ingin menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, betapa takutnya aku dengan azabmu dalam api neraka. Dalam konteks ini Allah menyebutkan Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharam. Dan Allah menyebutkan orang yang menyelipkan doa yang dia ingin katakan dengan Allah betapa takutnya terhadap api neraka, inilah hamba-hamba yang Allah sebutkan akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rasa takut itu sudah cukup untuk menyatakan di hadapan Allah betapa dahsyatnya azab yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazina anfaqu wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtarifu. Allah menyebutkan bahwa berikutnya orang-orang yang bakal dikasihi oleh Allah, orang yang berinfak tapi tidak berlebihan. Dan ulama menyebutkan bagaimana maksud daripada yang tidak berlebihan. Berinfak tidak sembrono, berinfak sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Berinfak baik infaknya itu nyata ataupun infaknya tidak nyata. Dan infaknya itu tidak ada nilai pemborosan. Semuanya adalah memang benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berinfak, secara otomatis semua kebutuhan hidup kita itu terpenuhi semuanya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang bakal menerima kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan doa-doa agar berharap agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kehidupannya, ditenangkan hatinya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa hidup sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, hidup kita di dunia ini memang tidak bisa lama-lama. Kalau umur kita 40 tahun, maka kalau merujuk kepada umur Rasulullah, umur kita sisanya tinggal 23 tahun lagi. Kalau umur kita 50 tahun, berarti umur kita tinggal 15 tahun lagi. Begitulah seterusnya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah orang-orang yang kita katakan hebat? Hebat-hebatnya mereka pada hari ini mereka tidak lagi bersama dengan kita. Soekarno hebat, tidak lagi kita lihat. Soeharto hebat, tidak lagi kita temukan. George Bush hebat, tidak lagi kita temukan. Artinya ini menunjukkan dalil bahwa manusia itu akan musnah, akan binasa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan daripada khatib ingin menyampaikan bahwa walau keadaan apapun yang disebutkan orang, revolusi 40, revolusi 50, revolusi apapun yang disebutkan oleh Allah, kita orang Islam kembalilah kepada dua wasiat besar Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Inilah kunci utama bagi kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita terkontaminasi daripada kehidupan yang sekarang ini, hadirnya smartphone membuat kita itu rentang dengan dosa-dosa yang dibuat oleh kita sendiri, maka segeralah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hidup kita mesti cerdas. Orang mukmin harus cerdas. Kalau kita sanggup berlama-lama berpegang dengan HP dengan alasan ada kegiatan di dalamnya, maka kita berpegang teguh juga. Kita harus memfokuskan diri berlama-lama untuk membaca Al-Quran sampai dengan 2 jam. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kita berdoa semoga Allah akan memperpanjangkan umur kita agar bisa bertemu dengan Ramadan. Maka berdoalah agar Ramadan ini kita bisa bertemu pada waktu itu. Isilah Ramadan dengan segala amal-amal yang selama ini kita bayang-bayangkan untuk diri kita. Mudah-mudahan dengan apa yang ingin saya sampaikan ini bisa menjadi satu ingatan bagi kita, sebagaimana saya sampaikan, fazakir innama anta muzakkir. Ingatkanlah diri kita, ingatkanlah diri kita, ingatkanlah diri saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita. Fa innama anta muzakkir, karena sesungguhnya kita itu adalah orang yang mengingatkan keadaan. Semoga Allah sentiasa memberikan kucuran rahmat dan nikmat. Tatkala kita lari daripada Allah, maka kita bersegera untuk dekat kepada Allah untuk mendapatkan hidayah-hidayah dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bi qoulihi tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Biqaulihi tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah dimuliakan oleh Allah, marilah kita menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Ketika kita adalah orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada kita untuk mempersiapkan bekal. Bekal itu adalah takwa. Jikalah takwa sudah kita persiapkan, maka insya Allah kita di dalam dunia ini tidak ada kendala apapun untuk dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkirkanlah semua kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai ibadah. Perkuatkanlah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir, perbanyaklah salawat, perbanyaklah bersedekah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan satu perubahan besar di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina 'ala dini wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izil muslimin fi kulli makan. Allahumma ya rahman ya rahim iftah qalbina ya Allah fa innaka khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina innaka as-sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa tahassuana wa ta'amin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna min azabil qubur. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.